Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan saya, yaitu pada tema 9 subtema 1 pembelajaran 6 tentang wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang wawancara. Pertama di sini mewawancarai narasumber. Ketika kita mau mewawancarai narasumber, kita harus menentukan dulu narasumber yang akan kita wawancara itu siapa orangnya. Nah, untuk mencari siapa itu orangnya, kita juga harus tahu tema apa yang mau kita tanyakan tersebut. Itu harus jelas lah. Jadi pembelajaran sebelumnya sudah saya terangkan ya. Terus disusun dulu pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan terhadap narasumber itu nanti apa saja juga harus dicatat. Ketika pelaksanaan wawancara itu nanti sudah selesai, tugas selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh si pewawancara atau orang yang melakukan wawancara, yaitu adalah menyusun laporan hasil wawancara. Nah, ketika kalian melakukan wawancara itu harus membawa rekaman atau membawa pulpen dan kertas, dicatat semua yang diterangkan oleh narasumber. Kalian pertanyaannya apa, hasil jawabannya itu dicatat dalam buku coretan seperti itu. Nanti ketika pulang kalian susun itu menjadi sebuah laporan hasil wawancara, dibuat dengan kalimat dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, ditambah imbuhan-imbuhan, akhirnya membentuk sebuah kalimat yang enak, yang mudah dibaca. Ketika hasil kalian serahkan ke orang lain dibaca, nanti orang lain itu akan langsung paham itu adalah laporan yang baik. Bukan kok nanti kalimatnya menjadi bingung, berarti itu belum baik. Itu untuk mengetes hasil laporan kalian itu baik atau tidak. Setelah menyusun laporan hasil wawancara, berikutnya yaitu menarik kesimpulan dari hasil wawancara. Setelah dibuat panjang lebar, lalu disimpulkan dengan kata, jadi hasil dari wawancara ini adalah seperti ini hasilnya. Itu adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu sifatnya harus lebih pendek, lebih ringkas daripada laporan hasil wawancara. Namanya juga sebuah kesimpulan. Nah, dan yang paling akhir adalah menggali informasi dari hasil wawancara. Ini hampir sama dengan menarik kesimpulan. Kesimpulan dengan informasi itu hampir sama. Bedanya cuma tipis ini. Jadi sama saja menurut saya. Bisa dipahami ya tentang wawancara. Bisa dipahami. Kita beralih ke materi PPKN, hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Di pembelajaran kemarin sudah dibahas, ini juga diulangi. Saya ulang juga di sini, hak dan kewajiban terhadap lingkungan alam. Haknya apa? Bagi warga negara yang baik harus haknya yaitu menikmati hasil alam, menikmati keindahan alam. Itu adalah hak. Kewajibannya apa? Menjaga. Sebab jika alam itu tidak kita jaga, maka nanti akan rusak. Contohnya apa? Penebangan hutan secara liar. Itu nanti akan menyebabkan hutan itu rusak. Kalau sudah hutannya rusak, nanti ketika hujan melanda daerah tersebut, maka akan mengakibatkan banjir. Ketika banjir yang sangat deras, nanti akan menimbulkan tanah longsor atau erosi. Jadi nanti musibah akan terus-menerus menerpa daerah tersebut. Makanya sebagai warga negara yang baik, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Haknya menikmati, sedangkan kewajibannya adalah menjaga. Ya, jangan lupa itu hak kalian sebagai warga dan negara yang baik. Contoh misalkan hak seseorang dan kewajiban seseorang terhadap tumbuhan. Contoh memanfaatkan hak secukupnya tumbuhan, dinikmati hasilnya. Lah kewajibannya apa? Tidak merusak, menyirami, melakukan tebang pilih. Tahu ya tebang pilih itu? Melakukan tebang pilih hutan. Jadi kalau menebang tidak ngawut, tapi dipilih umurnya sudah cukup, besar pohon-pohonnya sudah cukup, seperti itu. Ya, mungkin itu adalah materi pembelajaran 6 tentang wawancara dan hak dan kewajiban.
sebagai warga negara yang baik. Mungkin yang saya sampaikan cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.